Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Al-Jabar yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas inayah, hidayah serta ridhonya. Baru saja kita selesai melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Tentunya ini satu anugerah, satu nikmat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memulai hari ini untuk melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan, dimulai dengan memohon kepada Allah segala perlindungan, segala petunjuk-petunjuk agar kehidupan kita betul-betul ada dalam jalan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat subuh Masjid Raya Al-Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita senantiasa tunduk patuh melaksanakan perintah-perintah Allah ini dalam rangka merawat, memelihara, menjaga, menumbuh kembangkan apa yang Allah berikan kepada kita berupa kemuliaan kita sebagai makhluk yang mulia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kita senantiasa mengukuhkan pondasi keimanan kita untuk memancangkan pilar-pilar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan merupakan tangga kita untuk memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Fatir ayat 10 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'alul kalimut thayyib wal amalus sholih yarfa'uh walladzina yamkuruna sayyi'at lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, kemuliaan itu sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa panjatkan kalimah-kalimah thayyibah. Kita senantiasa ucapkan zikir-zikir sebagai bentuk kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal amalus sholih yarfa'uh, dan amal-amal soleh, tindakan-tindakan yang bermanfaat, yang maslahat, yang tentunya segala tindak perilaku kita didasarkan pada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat yang beragama memegang teguh wad'un ilahiyun yusakuna lizawil uqul li sa'adatid darwin. Undang-undang, ketetapan, aturan-aturan ilahi yang Allah sengaja berikan kepada manusia, makhluk yang mulia, yang memiliki akal fikiran, senantiasa untuk menata kehidupan yang bahagia
baik kehidupan dunia maupun akhirat. Hadirin jamaah sholat subuh Masjid Raya Al-Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memulai hari ini dengan sholat, dengan zikir-zikir sebagai bentuk kita senantiasa wala zikrullahi akbar, bahwa zikir, bahwa kesadaran kita itu adalah akbar, maha dahsyat. Oleh karena itu tentunya bagaimana kita senantiasa ingin mendapatkan percikan-percikan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, untuk kita pun senantiasa menjadi manusia yang mulia. Jamaah sholat subuh Masjid Al-Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya walillahil izzah walirrasulihi walil mu'minin, memang milik Allah sejatinya kemuliaan, keagungan, tapi Allah percikan, Allah anugerahkan kepada rasul-rasulnya, Allah percikan kepada hamba-hamba yang beriman, agar kita senantiasa tadi ada jalan-jalan yang baik. Tentu menjadi satu cita-cita kita agar kita senantiasa memperoleh kemuliaan. Kita diberikan keunggulan ilmu, diberikan kelapangan harta, diberikan otoritas, amanah-amanah, jabatan-jabatan yang senantiasa menjadi jalan kita untuk bisa bermanfaat di dalam kehidupan ini. Termasuk juga bagaimana ketika kita mampu menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi terdepan, motivator, penggerak, sekaligus kita menjadi model dan teladan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Hadirin jamaah sholat subuh Masjid Al-Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kita panjatkan kepada Allah, kita naikkan kalimah-kalimah thayyibah. Kita membaca berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seraya kita memiliki komitmen agar diri ini memiliki perilaku tindakan yang baik. Dengan kesadaran yang baik itulah kita akan terlihat aktivitas kita, gerak amal-amal soleh kita. Tak terkecuali bagaimana kita membina agar keluarga yang terdekat dalam kehidupan kita juga semua berada dalam kemuliaan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, in ahbabtaha akramtaha wa in akrahtaha lam azlamha. Jika kamu sebagai suami mencintai istrimu, atau jika kamu sebagai istri mencintai suamimu, akramtaha, maka jadikan kecintaan itu untuk saling memuliakan, untuk saling mengapresiasi, untuk saling menghargai. Wa in akrahtaha lam azlamha. Tetapi sebaliknya, jika hubungan kekeluargaan kita, pasangan suami istri, mulai hadir rasa tidak suka, benci, karena ada konflik-konflik keluarga, beda persepsi, beda keinginan, beda orientasi, tetapi jangan sampai lam azlamha, kita menzolimi pasangan kita, kita tidak perhatian terhadap pasangan kita tidak memberikan kewajiban-kewajiban sebagai kita tanggung jawab sebagai seorang suami. Begitupun bagaimana posisi kita ketika kita menjadi seorang anak dari orang tua kita, ibu bapak kita. Jangan sampai sikap kita, bahkan kata-kata kita menyakiti, menghinakan, menyepelekan. Tetapi bagaimana senantiasa kita qaulan karima, mengapresiasi dengan perkataan, dengan ucapan-ucapan yang menghormati, menghargai orang tua kita yang memiliki kontribusi keberadaan kita, sehingga kita saat ini masih menjadi hamba-hamba Allah yang tinggal di masjid, menyatakan zikir kepada Allah, sholat, dan juga berbagai aktivitas yang lainnya. Kemudian juga bagaimana kita senantiasa di dalam hubungan kemasyarakatan,
Sebagai ukuran, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jaroh fal yukrim doifah. Sebagai standar iman kita kepada Allah, iman kita kepada hari akhir, sejauh mana hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan orang-orang yang senantiasa datang, butuh terhadap kita perhatian, bantuan, dan juga pertolongan. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang mudah, agama yang lapang, senantiasa memiliki hubungan yang baik, menata kehidupan dalam berbagai aspek kehidupannya. Tak terkecuali bagaimana kita membangun hubungan amal-amal soleh di dalam interaksi sosial, di dalam muamalah. Kita senantiasa menciptakan kemaslahatan-kemaslahatan, mampu menanamkan nilai-nilai yang baik, memberikan contoh yang baik, sekaligus juga secara berjamaah kita senang pada kebaikan-kebaikan. Wal amalu sholih yarfa'uh. Amal soleh itulah yang akan mengangkat kembali derajat martabat kehormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yamkuruna sayyi'at lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Sebaliknya, jika manusia ingin tergelincir kepada kerendahan, kepada kehinaan, maka ketika kita lepas dari standar-standar ukuran kebenaran, kita berlaku maksiat, kita banyak melanggar aturan-aturan Allah, kita juga banyak terpleset melaksanakan kejahatan-kejahatan, maka yang demikian itulah yang menjerumuskan kita dari nilai mulia, dari martabat yang tinggi kepada martabat yang rendah. Hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Al-Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa makru ulaika huwa yabur. Orang yang senantiasa memiliki satu sikap untuk senantiasa membuat makar, merencanakan perbuatan-perbuatan buruk, apalagi tindakan-tindakan nyata kejahatan, maka senantiasa dia akan lenyap, hancur lebur, hilang sirna dengan sendirinya. Kita senantiasa kadang-kadang ada keinginan untuk naik derajat kita, tetapi kita berpijak pada bahu orang lain. Ketika kita kuat, berani menindas orang lain karena dipandang kita punya otoritas yang lebih dan menganggap orang lain hina. Begitupun ketika kita merasa pintar, sering kita berlaku membodohi orang-orang sekitar. Termasuk juga bagaimana rencana-rencana jahat, baik skala-skala kecil maupun dalam skala yang besar. Berbangsa dan bernegara, tentunya ini adalah Allah senantiasa menjaga orang-orang yang baik, yang senantiasa merawat kemuliaan, yang senantiasa beramal soleh, tindakan-tindakan yang nyata, maka insya Allah itulah yang akan mendapatkan kemenangan. Walillahil izzah walirrasulihi walil mu'minin. Oleh karena itu Allah memiliki keagungan kemuliaan yang hakiki. Manusia mendapatkan pancaran kemuliaan karena ikhtiar, karena taqarrub kepada Allah, karena memperkukuh keimanannya, sehingga Allah percikan anugerah kemuliaan, anugerah kehormatan, dan kemudahan-kemudahan dalam kebaikan, termasuk kepada orang-orang mukmin yang senantiasa percaya akan anugerah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dengan istiqomah, istiqomah yang akan juga melahirkan karomah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah-ibadah serta tindakan-tindakan amal soleh kita. Allah senantiasa pertahankan, jaga, bahkan tingkatkan kemuliaan kita di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga kita senantiasa menjalani kehidupan ini dengan nilai-nilai kemuliaan, memiliki juga goal, tujuan agar kita mulia sebagai makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba-hamba
yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.